Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Sulaiman dengan NIM 2520111040 dari kelas C1. Saya ingin menjelaskan tentang materi nirmana dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita mulai dari pengantar. Desain ada di kehidupan sehari-hari. Contoh logo, aplikasi, poster. Kenapa sampai ada di kehidupan sehari-hari? Karena desain itu sangat berguna. Berguna karena contoh kayak KFC, Starbucks, mereka membuat desain agar brand mereka lebih menarik dan memiliki makna. Karena setiap desain itu mereka membuat, membuat itu pasti ada makna. Desain membantu komunikasi visual. Karena setiap orang membuat desain, mereka mengutarakan apa yang mereka rasa. Jadi kita bisa membuat desain dengan mengutarakan mengutarakan apa yang ingin kita katakan. Kita lanjut slide selanjutnya. Apa sih itu nirmana? Nirmana itu ambil dari kata nir yang artinya tidak atau tidak ada, mana dari bentuk atau makna. Jadi tidak ada makna atau tidak ada bentuk. Tidak ada makna bukan berarti nirmana itu tidak ada maknanya, tapi tidak ada makna itu dia abstrak. Jadi nirmana itu kayak contoh eh, kayak contoh sebuah kelinci itu bukan nirmana karena itu sudah pasti itu kelinci. Tapi nirmana ini kita tidak tahu itu bentuknya sebenarnya apa. Jadi nirmana itu belum memiliki bentuk tetap. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Definisi nirmana. Proses menyusun unsur visual dari sederhana menjadi bermakna. Dasar dunia desain. Pro- Proses menyusun unsur visual. Jadi mereka menyusun nirmana itu dari berbagai unsur seperti titik, garis, eh, bidang, ruang, kolom. Mereka menyusun menyusun unsur-unsur itu menjadi satu agar menjadi menarik dan kelihatan berirama dan mereka seperti bekerja sama untuk kelihatan kelihatan unik. Dari sederhana menjadi bermakna. Itu seperti saya bilang, dari sederhana seperti titik, garis, mereka membuat sampai menjadi nirmana yang memiliki makna. Dasar dalam dunia desain. Kenapa dasar? Karena kita mulai dari nirmana itu dari mulai titik, dari mulai garis, dari bidang, itu adalah dasar-dasar dari dunia desain. Tujuan nirmana, melatih kepekaan visual, memahami dasar dasar desain, membuat komposisi yang baik, melatih kepekaan visual. Melatih kepekaan visual itu karena kita membuat nirmana, kita menentuin warna, warna karena kita tidak bisa menentuin warna dengan asal-asalan karena warna itu sangat bukan sangat tapi ada artinya. Seperti merah, merah itu menggambarkan amarah, bisa. Kalau kuning bisa ceria, sama dengan untuk pola pola-pola nirmananya harus proporsional juga. Memahami dasar desain. Jadi kita tujuan nirmana itu memahami dasar desain. Seperti saya bilang sebelumnya, kita membuat nirmana itu dari titik, garis, bidang, ruang. Itu dasar-dasar desain. Jadi kita untuk memahami dasar desain itu baru bisa kita membuat nirmana, membuat komposisi yang baik dan membuat komposisi yang baik. Unsur nirmana, nirmana. Ada titik, garis, bidang, bentuk,
warna, tekstur. Yang seperti saya bilang sebelumnya itu, ini dasar-dasar unsur untuk membuat desain. Kita mulai dari unsur titik. Unsur titik ini elemen paling dasar, awal dari semua bentuk bisa membentuk pola. Karena kalau nggak ada titik, nggak akan ada gambar. Karena gambar itu pasti, sangat pasti dimulai dari titik. Titik itu elemen yang paling sederhana, yang paling dasar. Kita masuk ke unsur garis. Unsur garis, gabungan titik, memberi arah, bisa tegas atau lembut. Jadi garis, mereka membuat untuk waktu membuat nirmana, membuat garis, mereka gabungan dari titik, jadi dari titik dulu, mereka membuat sebuah garis, dan memberi arah agar membuat sebuah pola, atau membuat sebuah bidang. Bisa tegas atau lembut. Itu kita bisa menjelaskan nanti di slide unsur struktur. Kita masuk ke unsur bidang. Gabungan garis memiliki panjang dan lebar. Contoh persegi, lingkaran. Gabungan garis tidak seperti garis titik. Bidang ini sudah hitungannya tahap ketiga. Karena dari titik garis sudah ada, kita sudah bisa mengukur panjangnya, tapi belum bisa lebarnya. Kalau unsur bidang sudah bisa mengukur panjang dan lebar. Contoh seperti persegi, lingkaran. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Unsur bentuk. Bentuk ada 2D dan 3D. Memiliki identitas visual. Contoh kubus, bola. Unsur warna. Memberi kesan emosi. Seperti saya bilang sebelumnya, setiap warna itu mereka memiliki kesan emosi sendiri-sendiri. Seperti merah, merah, merah biasanya bermakna berani, biru, tenang, kuning, ceria, dan ada banyak warna lainnya memiliki kesan emosi. Jadi mereka membuat desain tidak bisa tidak bisa asal-asalan untuk memberi warna, karena satu sama lain bisa bisa kontras, bisa menyatu, jadi tidak bisa asal-asalan. Karena memang setiap warna itu memiliki arti sendiri. Kita masuk ke unsur tekstur. Permukaan objek, halus atau kasar, memberi kesan nyata. Jadi permukaan objek ini kalau di 3D, kalau di 3D kita bisa meraba meraba apakah ini permukaan objeknya ini halus atau kasar. Salah satu contoh 3D, kaca. Kaca permukaan objek yang seperti kita tahu licin, licin, tidak kasar seperti itu. Kalau 2D kita hanya bisa melihat dengan mata, tidak bisa merasakan. Bisa merasakan, tapi tidak bisa merasa secara fisik. Kita aja bisa merasakan memakai mata. Apa kita lihat halus, misalnya garis halus atau kasar, itu kita bisa lihat hanya dari mata. Kalau 2D memberi kesan nyata. Unsur tekstur ini memberi kesan nyata karena sorry, kita lanjut. Eh, Unsur tekstur sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke prinsip nirmana. Prinsip nirmana memiliki kesatuan, keseimbangan,
irama, kontras, proporsi. Kita pertama kita masuk ke kesatuan. Maaf saya jeda dulu karena lagi azan. Akan saya lanjutkan video ini setelah azan selesai. Oke, mari kita lanjut. Sorry, karena azan jadi saya tunda. Mari kita lanjut dengan kesatuan. Kesatuan, semua elemen menyatu, tidak terlihat, terpisah, harmonis. Jadi semua elemen menyatu. Contoh kalau nirmana, nirmana harus dibuat dengan elemen yang kalau kalau tidak presisi, kalau tidak seimbang, itu elemennya pasti menyatu. Jadi tidak terpisah. Simpelnya itu. Tidak terlihat terpisah. Ya, seperti ini. Tidak terlihat terpisah. Dan harmonis. Harmonis, jadi mereka terlihat seperti beda-beda bidang, berbeda-beda bidang, berbeda-beda eh, pola, tapi mereka disatukan sampai terlihat menyatu dan terlihat harmonis. Kita lanjut dengan keseimbangan. Tidak berat sebelah, simetris, asimetris, nyaman dilihat. Tidak berat sebelah, ya seperti simetris, simetris, kiri, kanan, ukurannya sama, atau asimetris, kiri, kanan, beda ukuran, tapi masih masih menyatu dan nyaman untuk dilihat. Seperti yang sebelumnya, lebih tepatnya harmonis. Karena harmonis itu jadi nyaman untuk dilihat. Kita lanjut ke irama. Pengulangan elemen, membentuk pola, memberi alur visual. Pengulangan elemen, karena pola sama tapi menyatu. Jadi polanya akan mengulang-mengulang tapi terlihat harmonis dan enak dilihat. Membentuk pola dan memberi alur visual. Kita lanjut ke kontras. Perbedaan mencolok, menarik perhatian. Contoh terang dan gelap. Proporsi. Perbandingan ukuran harus seimbang. Contoh, judul lebih besar. Jadi contoh simpel, judul, misalnya judul buku, mereka buat judulnya pasti lebih besar dari deskripsi karena mereka akan mengutamakan judul agar untuk di lirik pertama. Itu itu yang artinya itu perbandingan harus seimbang. Contoh judul lebih besar. Contoh simpelnya. Kita lanjut ke jenis nirmana. Jadi jenis nirmana, sorry. Jadi jenis nirmana, nirmana dibagi jadi dua. Nirmana 2D, yaitu Dwimatra. Nirmana 3D, yaitu Trimatra. Kita lanjut. Jenis nirmana. Ada dua, nirmana 2D atau Dwimatra. Dan nirmana 3D atau Trimatra. Kita lanjut biar jelas. Ini untuk Dwimatranya atau 2D, karya datar, tidak memiliki volume. Contoh poster, desain grafis. Ini contoh gambarnya. Jadi Dwimatra kita hanya bisa melihat dari satu sisi, dari permukaannya saja. Seperti contoh gambar ini. Klik gambar untuk lihat sumber. Kita bisa mengklik gambarnya untuk melihat sumber dari gambar ini. Contoh.
dari printers, bisa di-download. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Trimatra memiliki volume, bisa dilihat dari berbagai sisi. Contoh patung. Ini sebagai contoh gambarnya 3D. Kita bisa merasakan menggunakan fisik dan memiliki volume. Seperti contoh patung. Ini perbedaan trimata dan bimatra. Kita juga bisa mengklik gambar untuk lihat sumber. Seperti contoh ini. Kita lanjut. Penerapan Nirmana. Penerapan Nirmana biasanya di desain logo, 2 UX aplikasi, poster iklan. Kesalahan-kesalahan umum yang banyak dilakukan desainer atau yang gambar, lukis, terlalu banyak elemen, warna tidak cocok, tidak seimbang. Kalau terlalu banyak elemen, eh, susah untuk menyatukan dan kelihatan terpisah. Warna tidak cocok karena setiap warna yang seperti saya bilang sebelumnya, setiap warna tidak bisa asal untuk kita mewarnai karena setiap warna memiliki maknanya sendiri. Tidak seimbang, tidak seimbang yang seperti awal tadi, tidak simetris atau asimetris. Jadi tidak seimbang, tidak kiri dan kanan tidak ukurannya tidak sama atau tidak, walaupun tidak sama tapi tidak menyatu. Dan di sini daftar-daftar pusaka seperti dasar desain dan pengantar. Ini kita bisa klik-klik di sini. Kita lihat. Pengertian dan divisi masa bisa kita klik-klik di sini. Seperti link-link yang lain, pengertian dan divisi masa bisa klik link di sini. Unsur nirmana ada linknya, ada narasumbernya. Dan terima kasih sekian. Dan inti dari pembahasan ini, apa sih hubungannya interaksi manusia dan komputer dengan nirmana? Karena interaksi manusia, bagaimana kita cara menginteraksi dengan komputer, interaksi manusia dengan komputer, bagaimana cara manusia menginteraksi dengan komputer. Seperti contoh aplikasi, kita mengarahkan untuk menekan ini, kita kadang melihat gambar, karena gambarnya sesuai apa yang kita inginkan, kita kadang menekannya untuk melihat. Jadi seperti interaksi interaksi manusia dan komputer. Simpelnya ini. Terima kasih eh, sudah menonton video saya dan maaf kalau ada salah kata. Maaf juga ada beberapa gangguan. Saya Muhammad Yusuf Sulaiman. Kami undur diri. Terima kasih.